Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Mitra TSI yang luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita akan share kembali di dalam kajian sinergi kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat selalu. Saya ada beberapa hal yang boleh jadi penting untuk sama-sama kita sharingkan. Nah, insya Allah nanti kalau ada update, ada sesuatu, kita akan lewat sharing via Zoom, kemudian di relay melalui Facebook Bapak Ibu, baik di Tridaya Sinergi ID maupun di Kesatria, maupun di Ruang Belajar Sinergi. Dan ini bisa di-sharing kepada Bapak Ibu, mitra-mitranya Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya akan sharing menggunakan flip chart, whiteboard. Saya akan sharing terkait dengan beberapa hal yang boleh jadi dipandang penting untuk Bapak Ibu ketahui, supaya ini juga menjadi bekal Bapak Ibu dalam memberikan penjelasan yang fundamental kepada mitra-mitra Bapak Ibu. Berbicara tentang bisnis di Tridaya Sinergi Indonesia, kita ketahui bersama ketika kita bergabung menjadi members of Tridaya Sinergi Indonesia, kita ada dalam sebuah lingkup kerjasama kemitraan yang sinergis antara pabrikan sebagai penyedia produk yang fokus menghasilkan, memproduksi produk-produk yang mudah dijangkau, yang berkualitas sekaligus ada peluang usahanya, dan itu diperlukan sebuah kerjasama kemitraan di mana produk yang Bapak Ibu pegang bersama itu sudah didaftarkan ke Departemen Perdagangan, dalam hal ini Kemendag. Apa yang didaftarkan bukan hanya produknya, karena produk tembakau olahan ini kalau diedarkan di masyarakat umum itu cukup dengan adanya lembar pita cukai, namun dengan syarat bahwa dipasarkan secara retail, warung konvensional. Mungkin nanti juga kita bahas warung konvensional ini seperti apa model bisnisnya. Yang ingin kita bahas hari ini adalah bagaimana keniscayaannya produk ini yang merupakan karakteristiknya adalah produk yang mudah didapatkan di pasaran, di warung-warung. Produk tembakau olahan itu paling mudah. Tapi orang ketika datang ke warung, dia sudah memiliki dalam benaknya itu mau membeli produk tembakau olahan merek tertentu. Karena dia melihat iklan, karena dia memang sudah mengkonsumsi produk tembakau olahan tersebut secara rutin turun-temurun. Namun khusus produk brand bernama Sin ini, meskipun sudah ada produk konvensionalnya, ada 14 varian yang didaftarkan oleh perusahaan mitra dari pabrikan ini, yaitu Tridaya Sinergi Indonesia, di mana kita berada. Didaftarkanlah kepada Kementerian Perdagangan bahwa produk ini khusus dipasarkan secara direct selling atau penjualan langsung, di mana penjualan langsungnya memiliki sistem berjenjang atau kita sebut dengan sistem pemasaran network marketing. Dan untuk kita bergabung sebagai konsumen produk Sin ini, sebenarnya kalau mau mengkonsumsi produknya saja, menjadi konsumen sudah cukup dan bisa mendapatkan produk secara fleksibel di mana saja. Hanya kemudian produk Sin ini butuh bertumbuh. Kita ini butuh karena kita merasakan manfaatnya, kita merasakan produk ini ada peluangnya, maka kita punya cita-cita bersama, visi bersama bagaimana produk Sin ini manggung atau mentas di pentas nasional, bahkan bisa di Asia, bahkan di dunia. Ingat, beberapa kesempatan saya senantiasa mengajak kita semua bersama untuk mengingat kembali bahwa visi kita adalah bagaimana sebanyak-banyaknya masyarakat di luar sana yang mengkonsumsi tembakau olahan untuk dapat menikmati produk beliau, yaitu produk Sin. Dan bukan hanya menikmati produknya, tapi juga menikmati peluangnya, peluang usaha dalam hal ini, karena produk ini memiliki ruh, memiliki nyawa.
untuk bagaimana caranya bukan hanya kita yang mendapatkan manfaat produk, tapi juga sebanyak-banyaknya orang mendapatkan manfaat produk maupun manfaat peluang usahanya. Dan alhamdulillah kita sudah 10 tahun dan masuk ke 10 tahun kedua, rasa-rasanya sudah cukup banyak kita belajar melewati berbagai drama, berbagai tantangan yang kita hadapi bersama, baik tantangan dari sisi pabrik, dari sisi perusahaan, maupun Bapak Ibu tentu di lapangan sama-sama memiliki tantangan. TSI adalah sebagai platform yang kemudian menjadi jembatan antara konsumen produk SIN dengan pabrikan. Kita ini adalah sebagai platform. Sebagai sebuah platform kita menentukan aturan-aturannya, di mana ketika seseorang ingin bukan hanya menikmati produknya saja, tapi seseorang tersebut bukan hanya menikmati produknya, tapi juga seseorang tersebut ingin menikmati peluang usahanya, maka Tridaya Sinergi Indonesia melalui kerjasama dengan beliau, dengan pabrikan produk SIN, ini mengadakan sebuah kerjasama dalam bentuk sebuah usaha pemasaran langsung, direct selling, dengan sistem pemasaran network marketing atau kita kenal dengan multi-level marketing. Dan ada aturannya. Setiap orang konsumen brand SIN yang ingin menangkap peluang usaha ini, maka butuh bergabung menjadi seorang member di TSI. Nah, dengan cara apa? Dengan cara mendaftarkan diri. Kalau dulu zamannya 50.000, sekarang zamannya 10.000. Modal ceban, insya Allah banyak cuan. Apa yang kemudian mengindikasikan kita sudah menjadi seorang member? Kita memiliki nomor ID. Betul apa betul banget Bapak Ibu? Nomor ID. Ini yang kemudian menjadi seorang member TSI, mau tidak mau, suka tidak suka, memiliki nomor ID. Dahulu disebutnya dengan hak usaha lapak. Seseorang bisa punya nomor ID yang banyak, punya nomor HU yang banyak pada zamannya, pada saat itu konsepnya. Hanya kemudian TSI bertumbuh, mitranya bertambah, omsetnya terus growth, maka tidak bisa tidak, suka tidak suka, kita kemudian perlu menasional. Kita ini menjadi perusahaan, platform perusahaan yang go nasional, yang insya Allah cikal bakal menjadi go internasional. Menjadi go internasional. Maka ada aturan-aturan yang mengatur ketika kita masuk di pentas nasional. Apa itu aturannya? Aturan yang mengatur sebagai sebuah perusahaan yang memilih platform direct selling network marketing, sehingga baik produknya maupun usahanya bisa tumak ninah, tidak melanggar, dari sisi perusahaan juga tidak mendapatkan teguran. Karena perusahaan direct selling network marketing ini rawan sekali dengan perusahaan-perusahaan yang berkedok direct selling network marketing, sehingga merugikan masyarakat pada umumnya dengan produk yang bodong lah, dengan investasi yang bodong lah, dengan perusahaan yang kabur lah. Maka negara melindungi masyarakat dengan cara memberikan lisensi kepada perusahaan yang memang ingin menjadi fasilitator bagi masyarakat umum menjalankan bisnis direct selling network marketing. Maka menjadi member konsekuensinya adalah memiliki nomor ID, dan dengan ditetapkannya TSI memiliki CUPL, maka kita sudah tidak bisa lagi multi HU. Kita perlu seorang member memiliki single HU, satu nomor ID yang dikaitkan dengan KTP atau data diri. Nantinya itu NPWP. Ingat tahun depan NPWP ini akan mengikat pada KTP, maka otomatis berdampak pada nomor rekeningnya pun demikian. Nanti kalau Bapak Ibu sekarang masih menggunakan KTP yang boleh jadi bukan KTP miliknya karena HU-nya ada banyak,
Ini akan menjadi tantangan lebih baik dirapihkan datanya. Makanya sejak tahun 2019 TSI mendapatkan CUPL, kita sudah mengkampanyekan untuk perbaikan data terus-menerus, dan menyoal tentang perbaikan data ini, TSI telah memiliki banyak progres. Alhamdulillah, dari tahun awal 2019, bahkan sebelum diterapkannya MP21, dulu member kita memang banyak. Saya halaman baru dulu ya. Member kita ada 300.000 Bapak Ibu. Akun HU. Akun HU ya. Nah, tapi ketika kita mulai melihat modal awalnya berapa sih dari akun HU ini, members yang valid KTP-nya, setidaknya valid dari sisi fotonya, tanpa melihat langsung apakah ini foto pemilik langsung atau tidak langsung, tapi dari KTP, jumlah KTP-nya baru ada 14.000. Artinya ini hanya 4% saja dari jumlah yang ada di dalam data dashboard IT, 300.000 akun HU, 4%-nya yang ber-KTP. Ini sebelum MP21. Setelah adanya MP21, kita mengkampanyekan sebuah keniscayaan bahwa kita menuju single HU, one KTP. Ini sekarang sudah ada 173 members, kurang lebih ya Bapak Ibu ya. Dan dari 173.000 jumlah HU ini, sudah ada 56.000 yang valid KTP-nya. Banyak? Banyak. Ada kemajuan sekitar 32% dari 4% ini. Namun kemudian data menunjukkan bahwa kalau sebelum MP21 itu ada yang namanya peraihan bonus, itu peraihan bonusnya ada yang 54.000 HU meraih bonus, itu yang valid KTP-nya itu hanya 13.000, kurang lebih menggunakan data ini. 13.000 KTP. Apa artinya? Artinya ini tingkat KTP-nya baru 25% saja. Jadi memang benar, dari 300.000 HU ini, ya yang sungguh-sungguh itu hanya sekitar 13 sampai 14.000, dan itu terbukti. Yang mendapatkan bonus sebelum MP21 itu 25%-nya sudah ber-KTP. Artinya memang orang-orang yang aktif saat ini bersungguh-sungguh, bukan hanya singgah. Jadi TSI mengemban amanah beliau yang meminta fasilitasilah members yang memang bersungguh-sungguh, bukan hanya singgah. Nah, setelah MP21 apa yang terjadi? Peraihan bonus ini memang menurun Bapak Ibu, ada 44.000 HU yang tutup poin. Saya masih menamakan HU karena memang untuk menatakan validasi atau validitas bahwa HU tersebut benar-benar dihuni oleh hanya satu member, itu memang kita perlu validasi ulang. Nah, ternyata yang ber-KTP setelah MP21 ini ada berapa? 44.000 juga KTP. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya 100% sudah yang tutup poin ini adalah sudah ber-KTP. Dan terus bertumbuh nantinya. Ada yang bilang omset TSI turun ya, iya. Tapi turunnya adalah dalam rangka memperbaiki performa bahwa real ketika nantinya harapannya adalah member bertambah, maka seiring dengan omset bertambah, sehingga pertambahan omset ada kaitan dan relasinya dengan bertumbuhnya members. Sampai sini ya Bapak Ibu. Tentang update dari bagaimana kemudian dampak dari perbaikan data diri KTP. Karena ini akan mengubah atau mempengaruhi efek dominanya dengan perbaikan-perbaikan yang dipandang penting dari satu sisi action kita. Nah, kembali lagi ke bagian berikut ini, bahwa kemudian ketika kita sudah mengenal, oh iya, member TSI itu perlu
pada akhirnya seorang member mendapatkan nomor ID, dan dengan dapat nomor ID itu maka akan berkaitan erat dengan KTP, NPWP, nomor rekening, baik sebagai members maupun data-data lengkap sebagai members yang hanya members, maupun members yang sebagai stokis, maupun members yang sebagai master stokis. Nah, inilah yang mengikat. Dengan adanya ikatan ini, maka muncullah yang nama tantangan atau problem yang selama ini kita temui. Karena ada dua periode, di mana periode sebelum perbaikan dan periode setelah pasca, ini kemudian meninggalkan warisan peninggalan atas pilihan kita bersama di masa lalu. Maka meninggalkan warisan. Karena ada perbaikan-perbaikan terkait dengan link atau terkoneksinya antara nomor ID dengan KTP. Dulu tidak ada yang namanya urusan dengan KTP, NPWP, nomor rekening. Pokoknya ada nomor ID, satu orang bisa punya 100 ID. Makanya ada penunjang, ada HU utama, kemudian kita masa transisi. Dan dalam masa transisi ini, menuju perbaikan ini, kita tidak lepas dari yang namanya problem atau tantangan. Saya sebutkan tantangan yang ada apa saja kira-kira Bapak Ibu ketika terjadinya dari multi HU ke HU banyak. Jadi kita sekarang sudah mulai mengenal adanya yang namanya masa aktif. Masa aktif yaitu dalam 1 tahun ulang tahun keanggotaan kita perlu 6 kali tutup poin, dan 1 kali tutup poin di hari akhir, di masa akhir ulang tahunnya. Sebelum melanjutkan kepada apa-apa saja dampaknya, saya terlupa ini ada 2 hal ketika kita menjadi members ya Bapak Ibu. Ada hak dan juga ada kewajiban pada akhirnya. Demikian perusahaan pun sama. Perusahaan pun sama punya kewajiban dan juga hak. Kewajibannya apa? Saya mau dari kewajiban dulu atau mau dari hak dulu? Dari hak dulu deh ya. Members berhak memiliki nantinya bonus, right? Ada bonus untuk pribadi maupun ada bonus untuk grupnya. Kita ada dibilang komisi jaringan. Saya katakan grup. Kemudian memiliki hak untuk akses dashboard, ya. Akses dashboard atau IT Bapak Ibu punya lapak, dan itu adalah kantornya Bapak Ibu. Semua aktivitas ada di sana. Kemudian juga haknya mendapatkan apa lagi? Mendapatkan peluang pengembangan bisnis. Bukan hanya sebagai seorang member, tapi juga seorang stokis. Bapak Ibu bisa menjadi seorang stokis, bisa juga menjadi seorang masternya stokis. Ada cuannya di sana? Ada keuntungan lebih dibanding sekadar menjadi seorang member. Ada hak-haknya. Ketika kita ingin mendapatkan hak ini, maka ada kewajiban yang perlu kita penuhi sebagai seorang members. Pertama, kita ikut aturan yang namanya rencana pengembangan usaha atau marketing plan. Kita sepakati di bulan Mei 2021 kita menggunakan MP21 yang MP-nya ini terus bertumbuh berkembang sesuai dengan zaman, baik pemicunya dari kebijakan policy dari pemerintah maupun dari kebijakan atau feedback dari members. MP21 ini dibangun, dikembangkan melalui kerjasama antara kolaborasi antara pabrikan, manajemen, dan juga perwakilan members. Saya ulang-ulang 7 kali meeting secara maraton, kita mintakan seperti ini bukan, seperti ini bukan, oh kalau bisa ininya seperti ini, terus terjadi yang namanya pergulatan sehingga muncullah MP21, dan kita sosialisasikan baik offline dan online, plus mensosialisasikan dampaknya bagaimana ketika MP21 ini digulirkan. Salah satunya masih ingat, yaitu bagaimana nomor ID, perbaikan data diri, KTP, kemudian harga sama, kemudian kita bukan bungkus lagi tapi basis poin, penghilangan support sponsor dan labeling, dan masih banyak lagi. Dan ini perlu kita taati kewajibannya, itu melalui
aturan NP21 dan aturan-aturan turunan yang mengikat yang ada di dashboard IT. Maka kewajiban lainnya adalah untuk senantiasa login ke dashboard IT Bapak Ibu sebagai member, sebagai stokis, sebagai master stokis, senantiasa bila memang Bapak Ibu bersungguh-sungguh bisnis di TSI, suka tidak suka, mau tidak mau belajar, minta sama upline-nya dipandu untuk login IT dashboard, karena seluruh pengumuman penting, seluruh update terkait dengan fitur-fitur kememberan Bapak Ibu ada di sini semua. Meskipun kita bantu sundul dengan adanya sosial media, lewat website, lewat YouTube, lewat WA, lewat sosialisasi, namun yang paling update adalah senantiasa ada di IT Check. Bagaimana cara melihat jaringan, bagaimana cara prosedur-prosedur yang lainnya. Kewajiban lainnya selain kita perlu login IT dashboard untuk melihat perkembangan, kewajiban lainnya tidak lain tidak bukan sesuai dengan amanat daripada MP21 untuk mendapatkan bonus ini, salah satunya adalah pembelanjaan minimum. Saya tidak menyebutkan itu poin karena ini bahasanya memang pembelanjaan minimum, bahkan basisnya adalah 30 poin bukan bungkus. Nah, ini secara pribadi. Kewajiban lainnya ya, kalau ingin mendapatkan bonus grup atau bonus jaringan, ya mengembangkan jaringannya atau menjadi sponsor, menjadi referral, memperkenalkan kepada masyarakat, seluas-luasnya masyarakat. Kewajiban lainnya ada apa lagi? Karena kita ingin mengusung bahwa kita menyelesaikan beberapa permasalahan itu dengan adanya perbaikan data, maka kewajiban Bapak Ibu adalah memperbaiki data, yaitu perbaikan data diri. Bukan hanya data diri Bapak Ibu, tapi juga lakukan yang namanya penjelasan, pemaparan kepada mitra-mitra Bapak Ibu, downline-downline-nya, mitra-mitra dalam grup Bapak Ibu untuk melakukan hal yang sama, yaitu perbaikan data. Bahkan sekarang sudah menyentuh perbaikan data stokis. Ingat, nah saya coba cek lagi ya. Nah ini ya, perbaikan data stokis, kemarin videonya Bapak Ibu bisa dilihat, perbaikan data stokis. Apa syaratnya? Yang pertama adalah selaras. Ini stokis ABC, pemilik ID-nya sama. Misalnya pemilik ID-nya TSI 000008. Namanya misalnya Adi. Maka cek nomor rekeningnya perlu sama, yaitu punyanya Adi. Kemudian adiknya pun referralnya adalah ke stokis ABC, ke pemiliknya sendiri. Ini yang dikatakan dengan stokis ideal. Perbaiki data, selaraskan. Silakan kalau yang belum selaras untuk melaporkan atau berkonsultasi dengan bagian pelayanan. Kemarin sudah ada sekitar 800-an stokis yang tidak selaras. Sekarang ini kalau tidak salah sudah 500-an menyelesaikan, sisa tinggal 300. Cek Bapak Ibu, kami meminta bantuan bagi Bapak Ibu yang punya mitra-mitranya stokis, digenggam lagi, dibangunkan lagi. Apa sih tujuan perusahaan sekarang sudah menyentuh level stokis agar selaras? Karena kita ingin lebih automatic. Yang namanya automatic Pak Bu ya, semuanya perlu tertib, semuanya perlu sesuatu yang tidak ada membeda-bedakan, tidak ada pasolengkrah, tidak ada sesuatu yang kemudian tidak selaras. Karena tidak selaras, maka akan menjadi lama, tidak cepat. Ada konfirmasi, salah transfer. Pokoknya perlu tertib, rapih datanya. Stokis ABC, pemiliknya siapa, referensinya ke situ juga, nomor rekeningnya juga itu sama. Dah. Kalaupun ada perbedaan sekarang ini, silakan ajukan ke pelayanan untuk memperbaiki data, sehingga di bulan kedepannya, Bapak Ibu bayangkan, fitur ICT, tim ICT kan sekarang sudah dengan finance kerjasama, itu sangat cepat. Nah,
Tinggal cepatnya ini perlu didukung juga dengan Bapak Ibu. Mulai dari diri sendiri yaitu perbaikan KTP, nah sekarang sudah mulai menyentuh level stokis. Balik lagi ke sini. Ya, jadi itu adalah pembelanjaan, pengembangan, dan juga perbaikan data diri. Kewajibannya, haknya yaitu tadi Bapak Ibu mendapatkan peluang sebagai member stokis, master stokis, kemudian juga haknya yaitu mendapatkan dashboard IT, dan dengan dashboard IT ini pastikan Bapak Ibu gunakan dan optimalkan segala sesuatu yang baru di IT senantiasa tidak ada perubahan yang tidak diinformasikan lewat dashboard IT. Jadi Bapak Ibu ketika login kan suka munculnya ngeblok, itu namanya pop up. Jadi pop up terus ngeblok aja. Nah, saya perhatikan beberapa memang ya Pak Pur, saya suka close aja, kirain teh pengumuman lebaran, pengumuman apa. Ya baca dulu, sabar baca dulu apa yang baru, kemudian biasakan untuk eksplorasi dan ajarkan duplikasikan kepada member-member, bukan hanya duplikasi belanja, bukan hanya duplikasi prospek, tapi duplikasikan bagaimana mengoptimasi aplikasi di IT. Insya Allah saya melihat kalau program aplikasi dari IT itu sangat mudah untuk dan bahasanya bahasa yang sederhana, sehingga sangat mudah untuk Bapak Ibu ketika ingin mengoptimasi bisnis Bapak Ibu, ya. Nah, balik lagi ke sini, ketika kemudian ada permasalahan antara nomor ID dengan KTP yang perlu melekat tidak bisa tidak, jadi nantinya sudah mulai tidak ada isu lagi, Bapak Ibu punya data diri yang lengkap, yang benar, baik secara members maupun kestokisan, tidak ada lagi data-data yang error, dan tapi kita kan ada proses, ada fase di mana namanya fase perbaikan. Dalam fase perbaikan dan keniscayaan yang namanya sebuah jaringan manusia, ada saja yang kemudian ngantunkan atau misalnya tidak menjalankan atau kabur mundur tanpa berita atau menjalankan bisnis yang lain, senantiasa ada beberapa case yang kemudian menjadi tantangan. Makanya ada yang dinamakan dengan masalah tentang masa aktif. Ada kemudian kemarin kita ada pendeletan, baik pendeletan secara sistem maupun ya orangnya minta dihapus atau delete secara sistem. Karena misalnya ulang tahun tidak tutup poin, tadi ada kena aturan, kemudian ada karena di delete kemudian titiknya kosong, ada reaktivasi, ada ya reaktivasi, kemudian juga ada perbaikan data kayak tadi stokis, kemudian Bapak Ibu misalnya nomor rekeningnya ada diperbaiki, perbaikan data diri atau mengupload KTP, tadinya belum ada KTP, sekarang ada KTP-nya. Kemudian juga ada urusan dengan reset password. Apalagi Bapak Ibu, ada urusan dengan reset password, ada mungkin dengan urusan stokis referensi diubah. Apalagi ya, referensi, apalagi Pak Opik ya, referensi. Kemudian ada tentang pengalihan kepemilikan. Apalagi ya Pak Opik ya, pengalihan kepemilikan stokis. Kemudian juga ada misalnya pengunduran diri, ya. Pengunduran diri. Apalagi ya Bapak Ibu ya. Urusan-urusan semua ini sejatinya ada beberapa yang sudah dimasukkan di dalam dashboard IT, ada di dashboard, sehingga Bapak Ibu bisa melakukan secara mandiri sebetulnya. Adapun bila ada yang belum ada di dashboard dan Bapak Ibu ingin melakukan perbaikan, baik perbaikan diri maupun jaringan, konsultasikanlah dengan Departemen Pelayanan. Pak Pur, Departemen Pelayanan bisa membereskan? Tidak, pelayanan adalah mengatur, melayani untuk memfasilitasi Bapak Ibu, menghantarkan Bapak Ibu, menyelesaikan tujuan dari Bapak Ibu yang akan koordinasi dengan IT, ICT. Karena ini kan demi keamanan juga tim IT perlu dibantu, difasilitasi oleh tim pelayanan. Pelayanan juga tidak bisa sendiri, dia perlu kerjasama dengan IT untuk memastikan bahwa yang diajukan ini sesuai tidak, disurvei tidak, dan memang ada proses, perlu bersabar, ya, bukan hanya permasalahan saja, tapi juga hal-hal yang berkaitan dengan kepengurusan Bapak Ibu dalam fase perbaikan ini. Ketika semuanya sama-sama nanti baik, sama-sama semuanya nanti datanya sudah tidak ada lagi data-data yang tidak sesuai,
Maka nanti harapannya adalah kita punya sistem kememberan maupun stokis maupun master stokis dengan data-data yang benar, dan kita sama-sama bangkit kembali bahwa sesungguhnya produk kita sudah insya Allah luar biasa, perusahaan terus melakukan pengembangan, dan saya melihat beberapa action kita di sosial media, baik di Instagram, di YouTube, sudah mulai ada tarikan, traksi. Banyak masyarakat di luar sana yang kemudian request, ini saya di daerah, dia menyebutkan kota, ingin mengembangkan, loh saya bilang produknya dari mana? Suka ada Bapak Ibu, jadi masuk ke DM, ke pesan di Instagram kami maupun di Facebook. Kami kan bukan perusahaan yang menerima members. Yang menerima members itu adalah Bapak Ibu. Maka apa yang saya lakukan? Nah, yang kami lakukan di departemen kami lakukan. Ketika ada orang yang mungkin menanyakan ingin gabung dengan member TSI, bagaimana Kak? Nah, bahasa sosial media Kak ya. Saya katakan, kami tanyakan untuk bergabung, kami tanya dulu, Anda tahu TSI dari mana? Oh, saya beli produknya. Di mana? Oh, dulu ada yang menawarkan waktu saya sedang wisata. Oh, berarti dia tidak tahu menau. Kalau di lokasi Anda, lokasi Kakak ada nggak yang pernah melihat? Oh, ada dulu di warung, tapi dia nggak menjajakan. Dia menawarkan karena dia seorang member. Oh iya, coba datangi saja di sana. Nah, kita arahkan ke di mana produk tersebut dia dapatkan, supaya memang orang yang menyebarkanlah yang berhak untuk kemudian memfollow up, membuka peluang. Jadi bukan kami perusahaan ini. Kecuali nanti misalnya memang di daerah tersebut sama sekali tidak ada, maka kita akan lemparkan ke leaders, ke perwakilan yang memang memiliki otoritas di daerah tersebut. Jadi ini masyarakat luas ini sudah mulai banyak yang notice, bukan hanya notice brand SIN-nya, tapi juga notice dengan usaha TSI-nya. Karena kita juga sering memberikan konten-konten positif di sosial media kepada masyarakat secara luas tentang bagaimana bisnis kita. Nah, Bapak Ibu, itu mungkin sharing dari saya hari ini. Nanti kita akan sambung lagi di sharing-sharing berikutnya. Mudah-mudahan sharingnya bermanfaat. Bila ada usulan mau sharing tentang apa, silakan tulis di kolom komentar, atau Bapak Ibu bisa melihat, cek, menyimak di kanal YouTube Tridaya Sinergi ID, ataupun di Instagram Tridaya Sinergi ID, ataupun di Facebook Tridaya Sinergi ID, terkait dengan informasi-informasi update maupun pembelajaran-pembelajaran tentang bagaimana mengembangkan bisnis di TSI. Hanya saya juga berpesan terakhir lagi, sekali lagi, untuk Bapak Ibu yang member aktif saat ini, dan juga ajak Bapak Ibu members aktif dalam grup Bapak Ibu untuk senantiasa aktif sekarang melihat di Login IT. Insya Allah saya hari Kamis atau nggak Jumat kita akan sharing lagi, ada beberapa informasi update. Jadi Bapak Ibu silakan sebarkan video ini sebagai pengetahuan tambahan agar kita dalam menyebarkan produk maupun peluang usaha ini lebih semangat lagi dan lebih terbuka lagi. Saya teriring doa, kami dari perusahaan mendoakan semoga Bapak Ibu diberikan kesehatan, kelancaran dalam mengembangkan bisnis ini. Hayulah kita gaskan lagi, kita ngabret lagi, karena sejatinya kami dari perusahaan yang bisa kami lakukan yang terbaik adalah menjadi pendukung utama untuk kesuksesan Bapak Ibu bersama SIN dan juga TSI. Terima kasih, salam sehat untuk keluarga semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.